Anakku, aku melihatmu. Aku melihat malam-malam di mana kau berjuang melawan dorongan yang datang seperti badai. Ketika tak seorang pun melihatmu, aku melihat. Dan aku tahu kau telah berkata, aku akan berubah. Namun keinginan itu datang lagi, dan kau menyerah lagi. Kau bertanya, mengapa aku tidak bisa menolak keinginan dagingku? Dengarlah, hari ini aku akan menjawabmu. Keinginan daging bukan hanya tentang tubuhmu, tapi tentang hatimu yang belum menyerah sepenuhnya. Dagingmu bukan musuh utama, hatimu yang belum diubahkan, itulah medan perang sesungguhnya. Keinginan itu tidak datang dari luar saja, tapi muncul dari dalam, dari luka, kekosongan, dan rasa haus yang tak pernah kau serahkan padaku. Setiap kali kau merasa cukup kuat untuk melawannya sendiri, kau jatuh karena kekuatanmu terbatas. Tapi kekuatanku tidak. Firman-Ku berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Roma 8:7. Dagingmu tidak ingin tunduk padaku, tapi rohku ingin menghidupkanmu dalam ketaatan yang baru. Jikalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8:13. Lihatlah, bukan dengan tekadmu, tapi dengan rohku, engkau akan menang. Keinginan daging adalah jerat, tapi rohku adalah kuasa pelepasan. Anakku, kau tidak ditakdirkan untuk dikalahkan oleh daging. Aku mati di salib bukan hanya untuk mengampunimu, tapi untuk memberikanmu kuasa untuk menang atas dosa. Kunci kemenangan bukan di dalam rasa bersalah, tapi dalam pertobatan sejati dan persekutuan denganku setiap hari. Bangun pagi, dan datanglah kepadaku. Berlututlah bukan karena rasa malu, tapi karena engkau tahu hanya aku yang bisa mengubahkanmu. Saat ini, aku memanggilmu, jangan lari. Aku tidak muak padamu, aku tidak jenuh mengampunimu. Setiap kali engkau kembali, surga bersorak, biar malam ini menjadi malam pertobatanmu. Bukan lagi tekad kosong, tapi langkah iman. Berbicara dalam doa dan hatimu. Tuhan Yesus, aku serahkan keinginanku kepadamu. Bukan lagi aku yang hidup, tetapi Engkau. Penuhilah aku dengan roh-Mu. Bebaskan aku mendengarmu, anakku, dan aku tidak akan membiarkanmu jatuh sendirian lagi. Baca dan renungkan dan jalankan seperti apa yang tertulis dalam Alkitab dengan berdoa mengundang Roh Kudus, membantumu memahaminya. Roma 8:5-6. Firman-Ku kepadamu, sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ingat, aku memperingatkan kamu, keinginan daging menuntun kepada kematian rohani, kekosongan, kehancuran relasi, dan perbudakan dosa. Tapi ketika kita hidup menurut roh, kita diarahkan pada kehidupan yang sejati dan damai batin. Kuncinya, pikiran kita harus diperbaharui oleh roh, bukan dipenuhi dengan dorongan duniawi. Galatia 5:16 dan 17. Firman-Ku kepadamu, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Renungkanlah bahwa setiap pertempuran terjadi di dalam dirimu setiap hari. Tidak cukup hanya niat baik, kamu butuh kekuatan Roh Kudus untuk menang. Saat kamu hidup dalam roh, dorongan daging akan kehilangan kekuatannya. Roma 7:15-19. Firman-Ku kepadamu, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Ingatlah bahwa firman-Ku ini adalah suara semua orang yang pernah berjuang dalam dosa, bahkan Rasul Paulus. Pergumulan ini nyata, tapi bukan akhir cerita.
Paulus kemudian menunjuk kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keluar. Roma 8 ayat 13. Firman-Ku kepadamu, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ingat, renungkan serta percaya firman-Ku ini bahwa pertobatan sejati bukan hanya soal berhenti berbuat dosa, tapi mematikan akar dosa dengan kuasa Roh Kudus. Ini adalah proses aktif, bukan pasif. Kita perlu memilih untuk hidup dalam Roh setiap hari. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman-Ku kepadamu, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ingat, renungkan serta percaya firman-Ku ini bahwa tidak ada pencobaan yang terlalu berat untuk ditolak bersama Aku. Karena Aku selalu menyediakan jalan keluar, tapi semua orang harus mencari dan memilihnya. Jangan katakan aku tidak bisa, katakan Tuhan, tolong aku menang.